Perkenalkan, nama saya Elsiela Argata Simorangkir. Saya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Medan, Prodi Akuntansi Keuangan Publik. Di sini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan audit internal yang berjudul Proses Bisnis dan Resiko Bisnis. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke materinya. Proses bisnis dan risiko bisnis. Sebelum lebih dalam, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu proses bisnis. Proses bisnis adalah sekumpulan tugas yang saling berhubungan yang berujung pada penyerahan barang atau jasa kepada klien. Proses bisnis juga didefinisikan sebagai sekumpulan kegiatan dan tugas yang berakhir pada pencapaian sasaran organisasi. Proses harus meliputi beberapa masukan tertentu dan satu keluaran. Berbagai input terdiri dari semua faktor yang mendukung. Faktor-faktor ini dapat dikelompokkan sebagai proses manajemen, operasional, dan pendukung bisnis. Audit internal dalam mempelajari proses bisnis menempuh dua pendekatan, yaitu top-down approach dan bottom-up approach. Di mana top-down approach adalah auditor internal memulai analisisnya dari tingkat organisasi sampai pada tingkat kegiatan. Top-down approach menghasilkan seperangkat proses yang menentukan tapi tidak terlalu banyak, di mana tim auditor itu mempunyai perspektif menyeluruh tentang organisasi tetapi tidak menguasai secara rinci masing-masing area kegiatan. Dan yang kedua itu kebalikannya, yaitu bottom-up approach, di mana proses analisis dimulai dengan mengamati semua proses pada tingkat kegiatan dan kemudian dihimpun sampai tingkat organisasi. Pendekatan ini mewajibkan setiap area dalam organisasi mengidentifikasi dan mendokumentasi semua proses di mana area tersebut terlibat atau bertanggung jawab. Selanjutnya kita memasuki penyempurnaan proses bisnis. Audit internal bisa memberikan dampak besar dalam meningkatkan proses bisnis. Audit internal dapat menerapkan berbagai pendekatan dalam menangani proyek-proyek perbaikan proses bisnis yang berdampak tinggi. Hal-hal yang dapat dilakukan audit internal adalah salah satunya yaitu memilih proses yang tepat. Pendekatan ini meliputi proses-proses pemilihan yang menentukan bagi keberhasilan strategi organisasi, memilih proses-proses yang rumit atau kompleks, yang lintas fungsi, dan memilih proses-proses di mana ada konsensus mengenai perlunya perbaikan. Pendekatan kedua yaitu memperoleh dukungan pimpinan, di mana minat eksekutif dalam sebuah proyek dan keinginan untuk memperbaiki dan menyempurnakan proses pengadaan membuat sponsor eksekutif ini menjadi penentu perubahan. Pendekatan ketiga ada mengisi proyek dengan tenaga yang diperlukan. Tim-tim audit memerlukan tenaga-tenaga terlatih dengan keahlian yang tepat untuk mengerjakan analisis proses bisnis dan menyelesaikan proyek dengan berhasil. Yang keempat, menetapkan tolak ukur. Dengan menetapkan tolak ukur untuk area yang dipilih untuk diperbaiki, audit internal mempunyai alat pengukur selama proyek berlangsung. Kelima, identifikasi peluang-peluang untuk perbaikan. Melakukan gap analisis atau analisis kesenjangan dan proses analisis yang memungkinkan audit internal mengidentifikasi adanya ketidakefisienan tugas-tugas yang tidak mempunyai nilai tambah dan peluang lain untuk perbaikan. Pendekatan keenam adalah melakukan pengujian transaksi, di mana dalam pengujian ini untuk semua masalah-masalah yang ditemukan harus ada analisis data dan pengumpulan data pendukung empiris. Upaya ini harus menghasilkan bukti-bukti statistik pendukung yang meyakinkan yang menjadi bagian dari laporan proyek. Pendekatan ketujuh adalah memahami akar permasalahan. Untuk setiap masalah, tim proyek audit internal harus menggali ke bawah permukaan persoalan untuk memahami akar permasalahannya atau the root cause. Yang kedelapan, mencari jalan keluar dan memecahkan masalahnya. Beberapa fungsi audit internal mengembangkan sendiri usulan-usulan pemecahan masalah, kemudian menyajikannya kepada pemilik proses. Pendekatan kesembilan adalah menceritakan kisah bisnisnya. Pendekatan terbaik dalam pelaporan proyek-proyek perbaikan proses ialah membuat laporannya tetap ringkas, namun masih menceritakan kisah bisnisnya. Yang ke-10, mengatur dengan baik penyampaian pesannya. Sebaik apapun laporan ditulis, interaksi personal dapat memastikan bahwa pesan dikomunikasikan dengan benar dan akurat. Pertemuan-pertemuan semacam ini juga membuka peluang untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan pemimpin bisnis. Dalam penyempurnaan bisnis, auditor menjadi penasehat dalam upaya-upaya perbaikan, dikarenakan sifat independen,
keahlian dalam analisis proses, dan pengetahuan yang mendalam tentang prosedur dan operasi perusahaan merupakan gabungan ideal dari talenta yang diperlukan untuk memberikan jasa berkualitas tinggi untuk menangani penyempurnaan proses bisnis. Selanjutnya kita masuk ke dalam top 10 risiko tahun 2019. Risiko-risiko ini adalah risiko yang paling mencekam yang sering dialami oleh pembisnis. Risiko yang pertama adalah sistem teknologi informasi yang ada dan sudah usang mungkin tidak dapat memenuhi kinerja yang berkenan dengan mutu, masuknya ke pasar, biaya, dan inovasi, maupun dengan para pesaing, khususnya para pesaing yang dari lahirnya sudah digital dan pesaing yang berbasis biaya rendah, atau pesaing yang sudah mapan dengan kegiatan yang canggih. Risiko yang kedua, tantangan suksesi dan kemampuan untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang pandai dan berbakat dalam pasar talenta yang ketat akan membatasi pencapaian target-target operasional, di mana sekarang ini keahlian dalam pengetahuan yang merupakan spesialisasi dan keahlian dalam hal-hal atau bidang-bidang tertentu semakin sulit didapat dan dipertahankan secara cost-effective basis. Selanjutnya, risiko ketiga adalah perubahan-perubahan dalam ketentuan perundang-undangan dan penerapannya yang semakin meningkat sangat mempengaruhi cara barang atau jasa dihasilkan atau dikirimkan. Risiko yang keempat adalah kurang siapnya perusahaan dalam menghadapi ancaman cyber berpotensi signifikan mengganggu kegiatan utama dan atau merusak nama dagang. Cyber security ini atau keamanan teknologi informasi merupakan target yang berpindah-pindah seperti kecanggihan teknologi informasi itu sendiri. Risiko yang kelima adalah resistensi atau keengganan untuk berubah dapat menghambat kemampuan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam model bisnis operasi perusahaan yang penting. Kemampuan untuk merubah masih terus menjadi prioritas yang penting untuk hampir setiap organisasi, karena perusahaan telah menjadi way of life atau norma hidup perusahaan. Risiko keenam adalah kecepatan yang tinggi dari disruptif inovasi atau teknologi baru dalam industri dapat menaklukkan kemampuan bersaing dan mengelola risiko dengan baik tanpa membuat perubahan signifikan dalam model bisnis. Sekalipun eksekutif menyadari adanya teknologi baru yang muncul, tidaklah mudah membuat keputusan mengenai bagaimana menanggapi perubahan tersebut. Risiko ketujuh, risiko dalam mengelola rahasia pribadi atau identitas dan risiko keamanan informasi mungkin tidak bisa diatasi dengan sumber daya yang cukup. Dengan terus meningkatnya aturan perundang-undang untuk melindungi privasi dari informasi pribadi menyebabkan kerumitan yang luar biasa untuk pembisnis, dengan ancaman denda, penalti, dan hilangnya reputasi yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Sehingga dengan meningkatnya perekonomian digital yang memungkinkan bisnis dan organisasi pihak ketiga menyimpan informasi yang sensitif. Resiko kedelapan, ketidakmampuan memanfaatkan data analitik dan data besar untuk melaksanakan intelijensi pasar dan meningkatkan produktivitas dan efisiensi mungkin dapat berpengaruh secara signifikan kegiatan-kegiatan utama dan rencana strategis. Risiko kesembilan, budaya organisasi tidak cukup mendorong identifikasi pada waktunya dan penonjolan masalah risiko signifikan yang berpotensi mempengaruhi kegiatan-kegiatan utama dan pencapaian tujuan-tujuan strategis secara signifikan. Dan risiko yang terakhir, risiko ke-10 adalah melanjutkan dan mempertahankan kesetiaan pelanggan akan semakin sulit karena perubahan yang ada. Preferensi pelanggan bisa berubah dengan cepat dalam era digital. Perusahaan harus dapat mengikuti perubahan-perubahan dan mempertahankan pelanggan-pelanggan dalam sektor-sektor tertentu di mana tingkat pertumbuhan cukup lumayan. Selanjutnya kita masuk ke Key Performance Indicator. Untuk mencapai tujuan kunci, pemilik proses seharusnya menyusun indikator-indikator kunci keberhasilan. Indikator kunci keberhasilan terbagi atas 4 bagian. Yang pertama ada bagian penjualan, di mana indikatornya terdiri dari monthly sales growth, kedua customer lifetime value, ketiga average purchase value, keempat average order value, kelima relative market share. Bagian kedua adalah bagian keuangan yang terdiri dari net profit margin, current ratio, quick ratio, working capital, budget varian. Bagian ketiga ada bagian manajemen yang memiliki indikator keberhasilan, plan value, actual cost,
earn value, schedule varian, cost varian. Bagian keempat adalah bagian pemasaran, di mana terdiri dari Net Promoter Score, Average Time Conversion, Visit per Channel, Page per Visit, Google Page Rank. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang materi proses bisnis dan risiko bisnis. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih kurangnya saya minta maaf dan terima kasih untuk perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.